Halo teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Tidak ada yang menduga ya, Grandmaster Vincent Keimer mampu menjadi salah satu kandidat kuat untuk lolos ke babak semifinal dari persaingan Grup B turnamen FIDE Grand Prix 3 yang berlangsung di kota Berlin. Jika melihat komposisi para pemainnya, tentu saja para pecinta catur biasanya lebih memfavoritkan Grandmaster Mamadiyarov atau Grandmaster Daniil Dubov untuk lolos ke babak selanjutnya. Namun faktanya berbeda. Grandmaster Vincent Keimer mampu mengumpulkan poin yang sama dengan Grandmaster Mamadiyarov, yaitu 3,5 poin. Sehingga keduanya harus bertarung lagi untuk mengetahui siapakah yang akan merebut satu tiket menuju babak semifinal. Dan kali ini admin Tarigan Catur akan mengulas pertandingan dari Grup B antara Grandmaster Mamadiyarov menghadapi Grandmaster Vincent Keimer. Ini adalah pertarungan tiebreak round kedua. Posisi skor sebelum laga ini adalah 2-1 untuk keunggulan Mamadiyarov, sehingga posisinya Keimer harus menang. Di sini Grandmaster Mamadiyarov yang menggunakan catur bola putih memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas kuda F6 oleh Grandmaster Vincent Keimer. Pion C4 pembukaan India dengan variasi normal, lalu pion E6. Pion G3, maka permainan ini berubah menjadi masuk ke dalam pembukaan Katalan. Pion D5 mengajak pertukaran pion di petak pusat oleh hitam, namun putih tetap pada skenario awalnya, yaitu dengan menerapkan variasi Vincenzo gajah dengan gajah ke petak G2. Gajah skak dan kuda menutup ancaman skak. Rokade pendek oleh hitam dan kuda F3 lalu pion B6. Rokade pendek oleh putih dan gajah B7 lalu pion B3. Kuda B ke petak D7 dan gajah B2, benteng C8 dan kuda E5 mengajak pertukaran kuda oleh putih yang diterima oleh hitam. Kuda pukul kuda di petak E5, pion pukul kuda dengan tempo ancam kuda hitam yang lain, sehingga kuda hitam harus mundur ke petak D7. Pion pukul pion di petak D5, pion pukul pion di petak D5, dan pion ancam gajah. Gajah mundur ke petak E7 dan kuda C4. Ini langkah menarik dari pemain putih atau Mamadiyarov. Jika yang dilakukan adalah pion pukul kuda, maka jelas gajah pukul gajah, tempo ancam benteng, benteng pindah ke petak B8 misalkan ancam gajah sehingga gajah balik. Misalkan pion pukul pion, maka menteri pukul pion. Kira-kira seperti itu ya terjadi pertukaran buahnya. Tapi di sini tidak mau oleh Vincent Keimer. Vincent Keimer lebih memilih langkah safety dengan pion menuju petak C6. Kuda E3 dan benteng E8, kuda F5 dan gajah F8, pion F4, pion F6, dan pion E4. Pion ancam kuda dan menteri ke petak G4. Oh iya, ini adalah langkah blunder pertama dari Grandmaster Shakhriyar Mamadiyarov. Dan sebelumnya ada langkah-langkah ketidaktepatan yang dilakukan oleh kedua pemain. Kenapa para pemain walaupun sekelas Grandmaster melakukan cukup banyak kesalahan? Sebenarnya wajar karena permainan ini menggunakan format waktu 3 menit plus 2 detik setiap langkahnya ya. Atau 3 plus 2 bahasa kerennya. Nah, kalau 3 plus 2 di darat itu, di turnamen darat itu sangat cepat. Kalau di online itu seperti 1,5 plus 1. Sehingga memang permainan ini kalau di online seperti bulat. Oke, kita lanjutkan. Pion pukul pion di petak E5, pion pukul pion di petak E5, kuda pukul E5 dengan tempo ancam menteri,
dan menteri pindah ke petak F4. Di sini menteri dan gajah sama-sama ancam kuda hitam. Di sini hitam melakukan langkah gajah skak yang merupakan langkah blunder menurut analisa komputer. Sebaiknya adalah pion pukul kuda, maka nanti balasan selanjutnya dari putih bisa gajah pukul kuda. Tapi di sini hitam melakukan langkah yang kurang bagus dengan gajah skak, sehingga secara posisi Mamedyarov jadi jauh lebih unggul plus 1,6 atas lawannya. Raja pindah ke petak H1 dan pion D4. Pion ancam gajah dan pion pukul kuda di petak F5, pion pukul gajah dan kuda ke petak D3, ancam menteri dan gajah putih. Di sini putih memikirkan untuk bagaimana caranya merusak pertahanan dari hitam yang sebenarnya pertahanannya sudah berlobang, bagaimana untuk mendapatkan skakmat. Sehingga di sini putih tidak mempedulikan gajah tersebut dan memilih langkah menteri ke petak H6 yang sayangnya langkah blunder. Tetapi niatnya bagus adalah untuk mencoba mendapatkan skakmat. Kuda pukul gajah dan benteng pukul pion. Benteng C7 dan pion E5, benteng G7. Ini adalah langkah blunder lagi dari hitam, dan benteng F1. Kuda C4 dan pion maju terus ke petak E6. Ini sudah berbahaya ya, karena pion putih sudah sampai ke baris ke-6, atau dengan kata lain 2 langkah lagi promosi. Gajah ke petak C8 yang merupakan langkah blunder oleh hitam, sehingga di sini putih cukup melakukan 1 langkah terakhir dengan benteng ke petak F7. Maka tepat di posisi seperti ini Grandmaster Vincent Kemmer memutuskan untuk menyerah. Karena kalau pertandingan dilanjutkan, jelas ya, di sini ada ancaman skakmat untuk posisi G7, sehingga balasan terbaik untuk hitam jelas adalah benteng pukul benteng. Tapi di sini putih bisa menjawab dengan pion pukul benteng skak, ancam ya raja dan benteng, menggarpu raja dan benteng. Misalkan raja pindah, maka bisa pion promosi ya, menteri pukul menteri, maka benteng F8, jelas menteri pukul benteng, menteri pukul menteri, skak mat. Itulah kira-kira balasan yang dapat dilakukan oleh putih. Maka sebelum itu terjadi, Grandmaster Vincent Kemmer sudah memutuskan untuk menyerah. Oke, menurut admin Trigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Trigan Catur Channel.